Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Abi Hanif Humidah selaku pengasuh pondok seperti dan Hafidah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Budiah, yaitu tentang bab khutbah. Nah, jadi khutbah di dalam kitab ini terbagi menjadi beberapa. Ada khutbah Jumat, khutbah istisqa, khutbah sholat, khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, khutbah khusuf. Nah, dan ada pula khutbah yang dilakukan ketika ketika di bulan haji, yaitu ada khutbah al-zinah, yaitu yang dilakukan di Mekah, khutbah Arafah yang dilakukan di Namirah, khutbah al-Nahr, dan khutbah al-Nafar yang dilakukan di Mina. Nah, lanjut. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang khutbah Jumat, ya. Khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat. Nah, jadi syarat-syarat khutbah Jumat itu ada 10. Nah, seorang khatib itu harus laki-laki, ya. Seorang khatib itu harus laki-laki. Kemudian dia itu disunahkan? Dia itu harus berdiri, mampu berdiri. Apabila dia tidak bisa berdiri, maka dia duduk. Apabila dia tidak bisa duduk, maka dia tidur miring. Urutan itu sama seperti apabila dia sholat tidak bisa berdiri, maka dia duduk, kemudian tidur miring, dan seterusnya. Nah, tetapi apabila seorang laki-laki itu tidak bisa berdiri, lebih baik diganti dengan seorang yang bisa berdiri. Nah, kemudian orang yang menjadi khutbahnya itu harus ikhlas dan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, baik pakaian, tempat maupun diri. Nah, kemudian orang yang khotibnya itu harus tertutup aurat. Nah, jadi ketika seorang khutbah, maka dia itu ismanya itu harus ada 40, dan yang simaknya ismanya itu harus didengarkan oleh 40 orang dan disimak oleh 40 orang. Nah, habis itu khutbah harus menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi khutbah ini harus dilakukan di waktu duhur, dan tidak muamalah, maksudnya itu tetap tergabung antara khutbah pertama, khutbah kedua sama sholat Jumat. Nah, sekarang rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah itu ada berapa? Yang pertama itu harus membaca alhamdulillah, misalnya seperti alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dan seterusnya. Kemudian salawat Allah wasallam Muhammad wa ala Muhammad kama sallallahu. Kemudian wasiat seperti khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada khatibul wasiat pokoknya. Kemudian membaca ayat-ayat yang mudah dipahami dan membaca doa. Kemudian lanjut khutbah salat Id. Khutbah salat Id yaitu adalah hukumnya itu sunnah muakkad atau fardu kifayah, dan mengatakan fardu kifayah. Nah, jadi khutbah salat Id jamet. Nah, jadi khutbah Id ini termasuk syariat Islam. Nah, jadi dilakukannya itu ketika matahari terbit. Tombak, ya. Nah, jadi disunahkan ketika kita sholat Id itu apabila Idul Fitri kita disunahkan untuk makan dulu Apabila Idul Fitri kita disunahkan makan dulu untuk sebelum melaksanakan sholat. Apabila Idul Adha maka kita harus disunahkan untuk tidak makan apapun ketika sebelum sholat Id. Nah, kemudian jalan yang ditempuh. Nah, jadi jalan yang ditempuh itu jalan yang ditempuh misalnya berbeda. Misalnya datang dari jalan kanan, maka pulangnya disunahkan dari jalan kiri. Nah, oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.